Halo, selamat malam Faras. Halo Kak. Oke, nggak lupa kan hari ini tadi? Enggak, saya kira tadi jam 8 lesnya. Aduh, ya udah, ada mau jam 7 atau jam 8 Faras? Jam 7 boleh, jam 8 boleh. Oke, sekarang aja ya, biar nanti habis ini Faras bisa santai-santai ya kan? Habis Iya ini mau udah. santai-santai kan? Hmm, Ya daripada nanti jam 8 ya kan, Faras sambil ngantuk-ngantuk ya kan? Oke, gimana Faras hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, oke. Sip. Oke, aku langsung mulai aja Faras. Ini Faras sudah bisa lihat layakan ini belum? Sudah. Sudah ya, oke. Benar. Hmm, Oke, aku mulai. Jadi hari ini kita pelajaran ke-24. Nah, ini ya, seperti kemarin-kemarin kita mengawali kelas dengan perhitungan lisan waras. Ya, ini nggak perlu aku jelasin ya. Eh, ya kayak biasanya aja kita ngitung yang di dalam kurung dulu, ya kan? Nanti habis itu apa? Bekalnya sama pembagian, ya. Kalau nanti dua-duanya ada, berarti kita ngitungnya dari kiri ke kanan. Nah, kalau satu sudah, dua sudah, berarti yang terakhir ini. Ya, penjumlahan sama pengurangan dari kiri ke kanan. Oke, coba. Ini yang mana dulu, Farah? 10 tambah 4 atau 4 bagi 2? 10 tambah 4, Oke, berapa? 14. 14. Kemudian Terus dibagi 2, 7. berapa? 7. Oke, coba kita cek. Oke, nice ya, 7. Hmm, ini contoh yang sama itu dapat diselesaikan secara berbeda dengan membagi jumlah tersebut dengan angka. Ya. Nah, jadi contoh, untuk membagi suatu jumlah dengan suatu angka, nah, Paras dapat membagi setiap suku dengan angka tersebut dan menjumlahkan hasilnya. Nah, jadi gini, kita 10 dibagi 2, 4 juga dibagi 2, Paras gini. Ini dibagi 2, 4 juga dibagi 2, seperti ini. Nah, nanti baru kita jumlahkan. Gitu juga bisa. Nah, coba sekarang kita pakai cara yang bawah nih. Ini 10 bagi 2 berapa sih? Duh, Paras. Kenapa tadi tiba-tiba list, Pak? Aduh, Kenapa tadi? nggak tahu tadi keluar sendiri. Aduh. Oke, oke deh, guys. Semoga nggak kejadian lagi deh. Oke. Tadi kita sampai sini ya. Iya. Oke. Nah, ini tadi. Eh Sebenarnya kita juga bisa apa sih? Seperti ini ya. Jadi kita 10 bagi 2, ya kan? Terus nanti 4 juga bagi 2. Baru nanti hasilnya kita jumlahin, ya. Nih contoh. Ini yang pertama 10 kita bagi 2. Berapa? 5. 5. Nah, terus ini 4 dibagi 2. Berapa? 2. Berapa? 2. 2. Nah, berarti sekarang kita jumlahin 5 tambah 2 berapa, Faras? 7. 7. Oke. Menurut Faras lebih mudah cara yang mana? Atas atau bawah? Sama aja. Sama aja ya, oke. Nah, ini berapa? Eh,
16. 16. Faras pakai cara ini hitung dulu atau kayak tadi. Ini bagi, baru Dibagi satu-satu. dijumlah dulu berarti ya. Enggak, dibagi 21 bagi 3. 27 Heeh, bagi 3. heeh. Terus Terus nanti baru ditambah. ditambah. Betul ya. Ya. Oke, sebenarnya nggak ada yang beda, Farah. Cuma kalau kita pakai cara yang bawah tadi, yang kedua, itu angkanya lebih kecil. Jadi kayak ini, 21 bagi 3 kan 7. 27 bagi 3 berapa? 9. 9. Nah, 7 tambah 9 berapa? 16. 16. Nah, ini kita lebih enak karena angkanya kecil-kecil. Kalau kita pakai cara yang atas tadi, kita tambahin dulu. Berarti kan ini berapa? 4. 48. 48. Nah, kalau kita bagi 3 seperti ini, nah angkanya kan kegedean. Berapa nih? Susah kan? Ya, Meskipun hasilnya tadi 16. Nah, 16. jadi kalau menurut Kak ini lebih enak cara yang kedua. Karena angkanya nggak besar-besar. Jadi enak hitungnya. Nah, oke. Nah, kayak gini kan enak. Ya, yuk. Ini berapa hasilnya? 19. 19. Coba kita cek. Oke, nice. Lanjut lagi. Hmm, 13. Coba kita lihat. Oke, good. Lanjut. 15. Oke, lanjut lagi. 12. Oke, sip. Nah, lihatlah hasilnya dan tentukan paritas. Paritas apa sih? Bilangan-bilangan berikut. Nah, ini ganjil. Nomor 2, Genap. Ganjil. ganjil. Yang ketiga, Genap. genap. Oke. Nah, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar. Nah, di antara bilangan-bilangan dihasilkan, paling sedikit ada satu bilangan ganjil. Benar apa salah? Benar. Benar ya. Nah, setidaknya berapa? Ini kan paling sedikit ada satu. Maksudnya apa? Nah, setidaknya berapa berarti sama atau lebih. Ya, berarti bisa satu atau lebih dari satu. Berarti tadi jawabannya benar. Nah, ini ya. Sip. Oke, lanjut lagi. Di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan, hanya ada satu bilangan ganjil. Benar apa salah? Benar. Salah, salah. Salah ya, karena tadi soalnya apa? Hanya ada satu. Padahal kan di sini hanya satu Dua. itu berarti tepat satu, ya kan? Padahal di sini ada dua, ya kan? Berarti Iya. eh, salah ya. Oke. Kalau ini, di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan, paling sedikit ada dua bilangan genap. Betul apa salah, Faras? Salah. Halo, Faras? Halo, Kak. Agak putus-putus nih tempatnya Faras. Ah, oke, sip. Tadi ini jawabannya apa, Faras? Salah. Salah ya? Oke. Nah, oke, salah. Yang keempat, di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan, hanya ada satu bilangan genap. Betul apa salah? Betul. Betul. Oke. Tepat ya, tepat satu. Hmm. Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak.
Bisa dipahami ya. Kalau gitu, Faras bisa mulai mengerjakan yang nomor 73. Aku izin stop share. Nah, silakan Faras share screen. Oke, sip. Lanjut part 2. Ini jawabannya betul ada dua. Yang dicentang dua. Oke, sip. Aku izin stop share ya, Faras ya. Aku mau jelasin yang Ya, berikutnya. Nah, hmm, 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 hmm. Oke, sudah kelihatan, Faras? belum. Udah. Udah ya, oke. Aku lanjut lagi kalau gitu. Nah, jadi di topik utama hari ini, kita akan bahas kubus. Tahu kubus ya? Tahu?
Tahu. Oke. Nah, ini ada yang kiri itu datar, yang kanan spasial. Nah, apa itu datar, apa itu spasial? Nanti ya. Yang penting dari gambarnya kelihatan nggak bedanya di mana? Ya, Apa? Kalau datar eh, gimana, spasial gimana? datar, ya datar gak ada bentuknya. Cuman gimana ya? Kalau datar tuh nggak tiga dimensi gitu. Oke. Kalau spasial, Tiga dimensi. tiga dimensi. Oke ya. Nah, ini apa sih? Kubus ya. Kalau kubus sesuai yang dikasih panah, dia rusuknya sama. Tahu rusuk ya? Tahu. Nah, kayak yang dikasih merah-merah itu namanya rusuk. Nah, semua rusuk kubus merupakan ruas-ruas yang sama besar, ya. Jadi nggak ada yang panjang sebelah. Nah, berapa banyak rusuk yang dimiliki sebuah kubus? 12. 12. Iya, Oke, coba saat ini. Oke. Nah, berarti 4, 4, 4 ya kan? Total 12 rusuk. Nah, ini kubus ya. Yang dikasih panah itu namanya tepian atau yang biasa kita sebut sisi. Nah, kalau Faras biasanya nyebutnya apa? isi. Sisi ya. Oke. Nah, semua sisi kubus adalah persegi yang sama. Nah, ini sisi kubus. Nah, berapa banyak sisi yang dimiliki kubus? 6. 6. Satu, dua, tiga. Belakangnya juga ya, belakang, kiri sama bawah. Total ada 6 sisi. Titik sudut kubus adalah titik-titik. Nah, sesuai yang dikasih panah ya Faras ya. Jadi termasuk Ya, ini juga. Ini juga, ini juga. Nah, ini ya. Sama yang di belakang-belakangnya juga agak kelihatan. Oke. Nah, berapa banyak titik sudut yang dimiliki kubus? ada 8. 8. Coba. Nah, ini total 8 titik sudut Ya. ya. Di sini puncak. Oke. Nah, tadi berapa jumlah tepi? Jumlah sisi? 6. Loh, kok 12 tepi ya? Ini kayaknya 12 itu deh, rusuk ya kan? Kalau ini berapa banyak tepi coba? Nah, ini 6 tepi. Ini berapa titik sudut? Tadi berapa? 8. 8. Berarti yang tadi salah ya. Ini harusnya bukan 12 tepi, tapi 12 apa namanya? Tapi, 6. Apa namanya 12? 12 tusuk. Ah, oke. Sip. Ini berapa banyak tepi sisi ya yang kita lihat pada gambar? Eh, 3. Kita lihat 9. Kenapa 9 ya? Tiga tepi lainnya tidak terlihat. Ini kayaknya salah tulis deh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ya, 9 rusuk ini, bukan tepi. Ya, ini yang bikin slide salah. Oke. Nah, ada 3 sisi yang terlihat pada gambar ya, yang sisi lainnya nggak kelihatan. Nah, kami melihat 3 sisi lainnya tidak terlihat. Oke, sisi atas, samping, depan. Berapa banyak titik sudut yang kita lihat pada gambar? Hmm, Yang kelihatan. 4, 7. Oke, 7 ya. Yang lain nggak kelihatan. Coba, ini ada contoh soal nih, Faras. Pada gambar ini, kita melihat 3 sisi kubus. Apa sajakah sisi ini? Bagaimana kita melihat sebuah kubus? Yang kelihatan sisi apa aja nih? Eh, sisi yang hijau, Yang hijau itu berarti sisi bagian mana? bagian kiri. Bagian kiri terus?
Terus bagian depan sama bagian bawah. Oke, coba kita lihat. Nah, yang terlihat tadi ada tiga ya, kalau seperti ini ya. Nah, oke. Gambar tersebut menunjukkan tiga sisi. Nah, di mana kita melihat sisi warna hijau, itu ada di sebelah kiri. Nah, betul tadi kata Faras. Nah, artinya sisi hijau adalah sisi kiri. Nah, sisi merah muda ada di depan. Ya, Nah, artinya sisi merah muda adalah yang depan. Orange di mana, Faras? bawah. Bawah. Nah, oke, sip. Yang berikutnya, Mega itu membuat kubus dari kertas dan mewarnai sisi-sisinya dengan warna yang berbeda. Kuning, orange, merah muda, biru muda, hijau, dan ungu. Nah, Mega menggulingkan kubus ke kanan satu kali. Sisi apa yang dilihat Mega? Nah, jadi ini digulingkan ke kanan. Sisi apa yang kelihatan Mega? Biru. Biru. Iya. Oke, coba kita lihat. Nah, kiri biru muda, kuning kanan, atas merah muda, bawah hijau, depan orange, belakang ungu. Nah, kalau kita coba gulingkan satu kali ke kanan, nah, jadinya yang kelihatan apa, Faras? Yang sisi kirinya. Biru. Kan kita gulingkan, kita putar. Berarti kan kalau kita putar ke kanan, birunya jadi pindah ke sini ya kan? Merah mudanya jadi di sebelah sini. Betul nggak? Oh, diguling dibalik. Nah, gulingnya kemana? Ke depan, ke belakang kan? Ke kanan ya kan? Gulingnya ke kanan. Nah, oke. Oh, Sisi depan tidak berubah ya berarti ya. Kan kita cuma putar ke kanan. Berarti yang depan tetap orange. Nah, oke. Berarti sisi yang tadinya di kiri, yang biru itu jadi yang di atas. atas. Nah, oke. Nah, terus yang sini jadi warna apa, Faras? Yang di depan. Hmm, warna Bisa sambil lihat yang di atas. Itu kan ada dua gambar tuh. Nih, yang belakang nggak kelihatan. kenapa? Ya digeser. Ada itu kan, ada foto yang kadein digeser aja. Bisa kan? Gimana cara geser? Diklik, ditarik. Kelihatan? Enggak. Nggak kelihatan ya? Oke, jadi di sini ada warna merah muda, warna biru. Di sini ada warna kuning sama warna hijau. Nah, kalau diputar, berarti kuning jadi ke bawah, hijaunya ada di sebelah kiri, gitu Faras. Nah, gini. Coba, mari kita gulung kubus dua kali ke kanan. Nah, satu, dua. Sisi depan berubah Tidak tidak? berubah. Enggak. Depan, enggak ya, tetap orange. Nah, sisi bawah berarti jadi atas ya kan? Iya. Nah, berarti warna apa yang atas ini? Jadi warna apa, Faras? Yang di mana? Yang dikasih panah merah ini. Oh, di warna hijau. Hijau. Oke, terus ini sisi yang dikasih panah Kuning, kuning. kuning. Sip. Nah, coba eh Mega menggulingkan kubus dua kali ke dirinya. Berarti mendekat ke Mega. Nah, sisi warna apa yang dilihat Mega? Nah, gulung kubus ke arah kalian dua kali. Nah, satu, dua. Nah, muternya ke depan. Karena kan ini menggulingkan kubus dua kali ke dirinya. Berarti mendekat ya Faras ya. Iya. Nah, berarti sisi apa yang dilihat Mega? Sisi
Siapa? Yang kiri, yang kiri, Yang dilihat Mega. Berarti yang depan sini. yang warna apa ya tadi? Yang nggak ada di sini mana apa? Warna Mana apa? Lupa. lupa. Lupa, coba. Ini ya. Oke. Nah, O. Oh, no. Ungu. Tadi kan ada U ya. Ungu. Oke, sip. Nah, ini berarti yang hijau. Yang awalnya di bawah jadi di atas. Atas. Oke, sip. Paham, Faras? Paham? Menggulung-gulungkan kubus. Gak ada kendala ya? Ya. Oke, saya nanti di tugas kedua, kita kayak berpikir logika. Muter-muterin kubusnya. Ini coba Faras ngerjain soal yang 74. Kali ini izin stop share. Oke. Yuk, sekarang coba Faras share screen. Yang nggak ada bulannya berarti berapa? Titik sudut yang tidak ada bulannya. Kan itu yang ada bulannya 4, berarti yang nggak ada berapa? 4. Coba disimpan. Oke, sip. Lanjut lagi nomor 2. Berapa banyak rusuk yang diwarnai biru? Berarti yang nggak ada di sini. Ya, yang nggak ada garisnya. Tadi rusuk kubus ada berapa sih, Faras? Ada 12. 12. Berarti dikurangi orange-nya ada 3, hijaunya ada 2. Berarti dikurangi 5. Berapa sih? 5. 12 dikurangi 5. 7. Nah, tadi jawab 7 salah. Tadi jawab, jawab berapa ya? Nggak 7 kan? Bukan. Nah, berarti ini jawabannya 7. Ya lah. Hmm. Oke, sip. Itu selalu selalu dua-duanya. Kenapa?
Salah. Yang atas benar. Oh, yang atas benar. Enggak. Tanya aku tanya. Bentar, bentar. Yang atas itu seharusnya biru. Yang atas jawabannya biru. Yang bawah itu hijau. Coba dicentang dulu. Nah, oke. Nih, coba kita pahami dulu Farah sebelum next ya. Ini, eh pilihlah permukaan kubus yang tidak akan terlihat pada gambar jika menggelindingkan kubus satu kali ke kanan. Nah, kalau kita menggelindingkan kubus ke kanan, nah, ke kanan berarti ke sini ya kan? Nah, Iya. berarti hijaunya tetap di depan, birunya di bawah, pinknya di kanan. Nah, Enam. ya, paham ya yang ini ya? Paham. Ya, berarti yang depan itu yang hijaunya sini. Oke, yuk ke bawah. Nah, kalau yang ini, pilihlah permukaan kubus dan jika menggelindingkan ke arah Anda. Berarti kan ini kita dorong ke depan, betul nggak? Iya. Nah, berarti hijaunya yang nggak kelihatan. Oke, yuk. Next, part 2. Nah, ini menjauhi Ke satu kali. belakang. Yang mana berarti? Yang Ini. nggak. Nah, sip. Salah. Oh, Setiawatna. Arahnya. Berarti ke sini kan? Iya. Mm-mm. Hijau. Hijau ya, Kak? Iya, hijau. Yang bawah, part 2. Sekali ke kiri, sekali lagi ke arahnya, berarti ke depan. Dari part 2 ya, gambar part 2. Nggak ada sangkutannya sama gambar satu. Nah, berarti ke kiri, ke sini. Habis itu nanti ke depan, ke sini. Berarti depannya mana apa? Hmm. Hmm. Di depannya oranye. Mm-mm. Benar. Pas. Salah? Hmm. Oke, sip. Lanjut nomor 5, Faras.
Nomor 6. Ini nomor 6 itu jawabannya ada dua. Yang dicentang dua. Oh, Yang tidak bisa loh ya. Yang tidak bisa. Kata-katanya tidak bisa. Ya, mulai bingung, Faras? bingung. Diklik bagian sini, Faras, biar nggak biru semua. Diklik bagian sini. Nah, kalau ini disusun jadi kotak, berarti kan kuning sama hijau ada depan, betul nggak? Ya kan? Kalau dijadiin kubus, berarti kuning sama hijau dia berhadapan. Ya, Nah, jadi, oke, berarti kayak ini, berarti apa? Ini bisa aja belakangnya hijau. Ini kalau hijau berarti sini kuning. Ini kuning ya, berarti sini hijau. Ini hijau berarti sini kuning. Nah, nah ini berarti nggak mungkin ya kan? Masa hijau sama kuning sebelahan? Oke, ini berarti bisa dicentang. Oke, lanjut lagi. Habis itu, ini merah muda sama biru berarti kan nanti dia depan-depan, betul nggak? iya, Hmm. Oke, berarti kalau ini pink, berarti bawahnya biru. Ini pink, bawahnya biru, betul. Ini biru, bawahnya pink. Ini biru, berarti sini pink. Oke, nggak kelihatan semua. Sekarang coba berarti yang ini antara ungu sama orange. Harus berhadapan. Orange. Oke, mungkin sini ungu. Ini ungu, sini orange. Ini orange, sini bisa aja ungu. Ini orange, bisa aja sini ungu. Hmm, yang mana ya? Oke, berarti oh, yang mana? nggak tahu. Oke, ini kalau dijadiin kotak, ini berarti bisa sebelahan ya kan? Sebelahnya pink harusnya orange. Nah, ini berarti nggak mungkin ya kan? Mungkin nggak ya? Ini bisa aja orange, belakangnya biru. No. Oh ini, lens ini benar. Ada ini, ini, Ini bukan. Ini kan berarti ungu, pink, paling belakangnya juga orange, bawah biru. Tapi di sini, hmm, kalau dari kunci jawaban, jawabannya yang ini. Kita coba geser. dicentang aja. Oke. Nah, ini berarti dilingkan ke depan. Nah, nanti jejak kakinya ini, jejak kaki. Jejak kubusnya warna biru. Masuk ke depan lagi, jejaknya hijau. Hmm, oke. Sip.
Hmm. Yang berlawanan warna sama, berarti depan belakang, kiri kanan atas bawah. Jadi Wah. berlawanan dengan warna berbeda. Jadi misal ini sama ini, itu nggak boleh sama. Nah, ini sama ini juga nggak boleh sama. Ini sama ini nggak boleh sama, ini sama ini nggak bisa. Yang boleh sama, ini sama bawah. Berarti ini dengan ini. Yang kiri sama yang kanan. Berarti ada berapa warna? Tiga. Sip. Luas permukaan kubus ya. Tadi kan sisinya tiga. Nah, kalau kubus sisinya sama semua. Berarti ini luas satu ini berapa Faras? 9. 9. Nah, itu baru satu satu persegi ya. Sisanya berarti dikali Oh, 9 dikali berapa? kali 6. 9 kali 6 berapa? Oke, sip. Lanjut lagi Faras. Nah, yang sama kayak tadi. Warna yang ditinggalkan. Hmm. Wah, oke. Itu yakin nggak jawabannya? Nggak tahu. Oh, belum dibaca. Sisi yang berlawanan sama ya, berarti sini hijau, berarti yang sini juga hijau. Biru, belakang juga biru. Orange, bawah juga orange. Harus sambil dibayangin ya kan. Pura-puranya Faras ini muter ke depan, nanti ke depan lagi, nanti diputar ke sini. Emang harus sambil dibayangin ya.
Ya, gimana, Faras? Nggak tahu, bingung ini. Susah. Ini sama sini udah betul. Sampai sini udah betul. Yang mana? Ini juga betul. Wih, ini Tar, tar, tar. Ah, sip. Bisa gitu kok. Oke. ngasal. Jawabannya yang ini, Faras. Oh, Oke, 42. Alat memiliki kubus. Mm-mm. Dapat kembali sama. Anak panah digambar sebenarnya jika kita menggelindingkan yang di atas masih ada ini ya. Jika kita menggelinding ke kanan, kita akan melihat anak panah yang sama. Ini berarti akan digelindingkan 2 kali. Hasilnya seperti ini. Yang awalnya menghadap ke atas, sekarang menghadap ke bawah. Nah, oke. Alex menggelindingkan kubus ini 2 kali ke kanan, 1 kali menjauh darinya. Nah, bagaimana Alex melihat kubus ini sekarang? Halo, Faras? Halo? Halo, Faras? Halo? Kedengaran suara Kak Dani, Faras? kedengeran? Oke, tadi tiba-tiba putus lagi, Faras. Iya. Karena ini sudah berapa kali nih? Yang 42. Heeh. Ini kesempatannya cuma sekali, Kak. Gimana? Kesempatannya cuma sekali. Hmm, bentar. Kalau gitu berarti jawabannya yang ini deh, ya. Kan ini kita udah leadingin 2 kali ke kanan, ya kan? Ini hasilnya berarti tinggal kita mundurin sekali ke ke belakang. Nah, berarti jadinya seperti ini ya kan? Nah,
Panah yang di bawah berarti bentuknya seperti ini. Kubusnya yang tidur jadi berdiri. Oke, sip. Dicentang aja, Faras. Oke, sip. Dah, sampai sini aja, Faras ya. Aku izin stop share karena waktu kita udah habis. Oke, sebelum Kak Denny akhiri, ada pertanyaan dulu nggak, Faras? Eh, saya lesnya berapa pertemuan lagi, Kak? Ini sebenarnya yang terakhir sih, Faras. Kan katanya Faras mau mondok ya kan? Iya. Mm-mm, iya. Kata kata mama kamu nggak dulu ya kan karena mau mondok. Barusan udah dikonfirm sama admin Algonova gitu, Faras. Oh Ada ya lagi? udah. Hah? Enggak, udah itu doang. Oke ya kalau gitu Kak Denny pamit ya. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa di lain waktu ya Faras ya. And bye. Ya.